untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Corin kalian. Assalamualaikum penghuni neraka. Corin adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada malaikat dan jin yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan di dalam Al-Quran dan dikatakan bahwa Corin itu mengikuti manusia sejak lahir hingga mengalami ajalnya. Ada yang menyebutkan bahwa jin Corin adalah kembaran setiap manusia, berwujud gaib yang selalu ada mendampingi kita. Hanya saja, sebagai manusia, kita tidaklah dapat melihat rupa wujudnya secara langsung. Dan bisa jadi, secara tidak sadar, jin Corin kalian pun sedang ada di samping kalian. Bahkan, ikut menonton video ini. Hai Slur, selamat datang di channel Mamang. Kali ini kita akan review film Kodrat. Itu mah udah ya kemarin. Salah. Kali ini kita akan review film Corin. Setelah kesuksesannya dengan film Inang, IDN Pictures kembali mengeluarkan film horor terbarunya yang berjudul Corin. Film ini disutradarai oleh Kinanti Ronan, diproduseri oleh Susanti, ceritanya ditulis oleh Lele Laila, dan dinaungi oleh perusahaan rumah produksi IDN Pictures. Film ini diperankan oleh Agnini Haki, Zulfa Maharani, Omar Daniel, dan masih banyak lagi. Berdurasi 108 menit dan tayang perdana di bioskop pada tanggal 1 Desember 2022. Bagian ini berisikan spoiler. Bagi yang belum menyaksikan filmnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan jika sudah, silahkan kembali lagi ke channel ini dan mari kita ulas bersama cerita dari filmnya. Berlatarkan di sebuah pondok pesantren khusus perempuan, seorang santriwati bernama Zahra Quratun Aini dikenal sebagai murid paling patuh, cerdas, dan teladan di pesantren tersebut. Oleh karenanya, dia menjadi murid kesayangan para guru. Zahra pun tak jarang ditunjuk sebagai ketua untuk mengarahkan teman-temannya dalam mengerjakan tugas. Suatu hari, pesantren ini kedatangan santriwati baru yang bernama Yolanda. Dia adalah seorang perempuan berandalan yang dipaksa ibunya masuk pesantren ini. Ustadz Jailani meminta agar Zahra mendampingi santriwati baru yang bermasalah ini. Dia berharap Yolanda dapat berubah selama belajar di sini. Yolanda pun satu kamar dengan Zahra, Ica, dan juga Gendis. Tak lama salah seorang guru yaitu Umiana masuk ke kamar untuk memberikan seragam baru kepada Yolanda. Yolanda pun mulai mengikuti kegiatan di pesantren ini, seperti rutinitas setoran hafalan surat hadis kepada Umiana di pagi hari, belajar di kelas, dan mengikuti pengajian di malam hari. Saat itu ketika Ustadz Jailani membahas tentang jin Corin, tiba-tiba penjaga pesantren datang sambil membawa seorang santriwati yang sedang kesurupan. Yang ditugaskan untuk menemani manusia, jin Corin. Waalaikumsalam. Ustadz berusaha meruqyahnya. Tiba-tiba salah seorang santriwati ikut kerasukan. Tapi dengan ruqyah Ustadz Jailani, kedua santriwati itu berhasil disadarkan. Setelah itu, Gendis dan Ica merasa ruqyah yang dilakukan Ustadz Jailani terasa aneh, tidak seperti ruqyah pada umumnya. Tadi Ustadz tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, melainkan membaca mantra-mantra berbahasa Sunda. Yolanda menjawab jika dia tidak percaya sama sekali dengan kejadian tadi. Dia rasa dua orang santriwati yang kesurupan itu hanya mencari perhatian Ustadz saja.
Zahra seketika beristighfar. Dia berkata, "Gak percaya boleh. Cuman kejadian ini bisa menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Keesokan harinya, ketika di kelas, Ustadz Jailani memberikan informasi penting kepada para santriwati, di mana pada ujian akhir, sebagai salah satu syarat lulus dari pesantren ini adalah melakukan ritual pemanggilan jin Qorin. Di mana mereka harus memanggil jin Qorinnya masing-masing. Entah apa tujuannya, intinya ritual ini dilakukan agar santriwati belajar ikhlas melepas jin Qorin yang selama ini mendampinginya. Zahra diminta oleh Ustadz Jailani untuk memimpin serta memandu para santriwati dalam persiapan melaksanakan ritual pemanggilan jin Qorin. Syarat-syaratnya, mereka harus menyiapkan sebuah batu lonjong, kuku masing-masing, lalu kedua benda tersebut dibaluti oleh kain kafan dan diikat seperti pocong mini. Yolanda dan Zahra merasa ritual ini sangat aneh. Di suatu hari, mereka pun mengikuti Ustadz Jainal yang memasuki gubuk di area perkandangan kambing. Melalui sebuah celah, Yolanda dan Zahra melihat Ustadz Jailani memakai pakaian serba hitam layaknya seorang dukun. Dia pun tengah melakukan pemanggilan jin Qorin terhadap seorang perempuan tak dikenal. Kebetulan Yolanda masih membawa handphone yang dibawa dari kota. Lalu secara diam-diam, Yolanda merekam aksi perdukunan yang dilakukan Ustadz Jailani. Mengetahui bahwa ini adalah ritual sesat, Yolanda menyuruh semua santriwati untuk berhenti potong kuku sebagai salah satu syarat ritual jin Qorin. Lalu dia menunjukkan rekaman amatirnya kepada semua santriwati. Mereka semua ketakutan, tapi jika tidak ikut dalam ritual ini, bisa-bisa mereka tidak akan lulus. Namun di samping itu, mereka pun takut ritual ini akan menjadi bahaya bagi mereka semua. Para santriwati pun meminta tolong pada Zahra selaku pemimpin untuk berbicara langsung pada Ustadz Jailani bahwa mereka sepakat tidak mau melakukan ritual pemanggilan jin Qorin. Tetapi Zahra tidak bisa menyampaikan aspirasi dari teman-temannya itu karena dia takut kepada Ustadz Jailani. Dia pun akan tetap melakukan ritual ini demi bisa lulus dari pesantren dengan nilai memuaskan. Zahra berusaha membujuk temannya dengan mengatakan bahwa dirinya yakin ini hanyalah ritual biasa dan tentunya tidak berbahaya. Pada akhirnya, para santriwati itu percaya dengan ucapan Zahra dan kemudian melanjutkan persiapannya dalam menghadapi ritual jin Qorin. Sebenarnya Yolanda kesal dengan keputusan Zahra. Sudah jelas ini ritual yang sesat, tapi karena semuanya ikut, terpaksa Yolanda ikut juga. Malam yang ditunggu-tunggu pun datang. Ritual pemanggilan jin Qorin akan segera dilakukan. Tiap-tiap santriwati diminta untuk melemparkan batu dan potongan kuku yang telah dibaluti kain kafan itu ke sebuah lubang yang telah digali. Sebelum itu, mereka disuruh membaca potongan mantra berbahasa Arab dari Ustadz Jailani. Ini sangat mengkeengkan sekali. Hujan pun turun membasahi tubuh mereka, disertai gemerlap petir yang bergemuruh. Wassamawati والسماوات wal ardi والأرض Allahumma اللهم juz alaikal basar. جس عليك البشر. Lemparkan. Pada akhirnya, ritual itu pun telah mereka lakukan. Setelah ritual dilakukan, keadaan pesantren mulai tidak baik-baik saja. Banyak santriwati kesurupan karena serangan Qorinnya sendiri. Assalamualaikum penghuni neraka. Umiana yang tidak tega melihat anak-anak seperti ini meminta agar Jailani menghentikan semuanya. Kasihan anak-anak. Namun Jailani tidak mendengarnya. Ternyata tujuan Jailani melakukan ritual itu agar dia bisa mengendalikan semua para santriwati supaya patuh kepadanya. Karena di film ini, jin Qorin mampu mengendalikan manusia seluruh.
Jailani memanfaatkan situasi itu untuk kepuasan hawa nafsunya. Dia melecehkan para santriwati. Jailani semakin mudah melancarkan aksinya karena para santriwati tidak memberontak lagi. Ternyata sudah banyak santriwati yang dilecehkan oleh Ustadz Jailani. Bahkan Zahra pun termasuk korbannya. Maka dari itulah Zahra selalu takut jika berada di dekat Ustadz Jailani. Dia pun tidak bisa melawan karena tidak mau nilainya jelek. Zahra menyesal sudah patuh kepada Ustadz Jailani hingga menyebabkan teman-temannya jadi terancam bahaya. Selain itu, dia merasa malu karena orang akan menganggap bahwa lulusan pesantren itu pasti anaknya alim dan suci. Tapi kenyataannya, dia adalah wanita yang kotor. Hingga tibalah di puncak cerita, para jin Qorin menyerang dirinya masing-masing untuk menggeser posisi mereka. Umi Yana berusaha berdoa meminta petunjuk agar masalah di pesantren bisa terselesaikan. Dia pun melihat bayangan Kiai Mustafa, pemilik asli pesantren ini. Dia meyakinkan Yana jika Allah selalu ada bersama mereka dan Yana pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Umi Yana kemudian membawa air botol yang telah didoakan, lalu meruqyah satu persatu santriwati yang sedang diserang Qorinnya sendiri. Hal itu tidaklah cukup. Masih ada Qorin Ustadz Jailani yang siap menyerang mereka tanpa ampun. Tentunya mereka semua was-was karena Jailani bisa menyerang kapan saja dengan ilmu hitamnya. Apakah mereka semua bisa selamat dan keluar hidup-hidup dari pesantren itu? Temukan jawabannya di bioskop terdekat kalian. Assalamualaikum penghuni neraka. Mamang sangat suka karena film ini berani mengangkat isu sensitif mengenai sisi gelap yang selama ini mungkin terjadi di beberapa pesantren. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Untuk scoring musiknya sendiri sangat menggelegar dan bikin bulu kuduk merinding. Namun rasanya film ini masih butuh perbaikan dalam segi editingnya, terutama dalam penggunaan CGI. Sayangnya, efek CGI yang ada di film ini memiliki kualitas yang terbilang buruk. Penggunaan CGI yang buruk tersebut bukan hanya untuk menambah efek pada wajah para Qorin, tapi juga saat adegan yang sedikit bernuansa aksi. Hal ini tentunya cukup mengganggu pengalaman saat menonton. So, rating untuk film ini Mamang beri nilai 7/10. Nah, itu dia Stur, cerita garis besar dan sedikit review Mamang untuk film Qorin. Buat yang penasaran dengan filmnya, silahkan segera pergi ke bioskop terdekat dan langsung pesan tiketnya. Hingga sekarang, film Qorin sudah tembus lebih dari 700.000 penonton seluruh. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu, keep enjoy and see you.